tiga Pak, tambah lagi satu di belakang. Luruskan depannya Pak, lurus sambil latihan sedikit. Pak, lurus ke belakang Pak, temannya Pak. Ini bisa geser lagi Pak, dikit Pak. Geser lagi Pak. Satu Pak, geser lagi Pak, geser lagi Pak. Gimana cara penanganan jika terjadi gas bocor atau terjadi kebakaran di kompor gas? Ya Bapak Ibu ya, tadi sesuai di materi mungkin ada segitiga api ya Bapak Ibu ya. Nah di segitiga api itu kan ada apa salah satunya Bapak? Baru bahan bakar sama panas. Nah karena kita nanti bermain api, karena ada sama bermain tabung gas. Jadi gas ini Bapak Ibu ya, titik rendahnya, titik bakarnya itu rendah. Jadi dia tidak sama kayak bahan bakar. Kebanyakan kita sudah pakai gas ya, tidak lagi pakai minyak tanah. Tapi karena gas ini kan dia memuai dulu ke bawah, baru dia naik ke atas. Nah itu percikan sekali aja jika terjadi kebocoran. Pertamina memang sudah desain gas ini memang berbau biar Bapak Ibu peka. Jadi misalnya sudah terjadi kebocoran, jangan lupa buka jendela, buka pintu. Terus kalau lampu sudah nyala, jangan dimatikan. Lampu yang mati jangan dinyalakan. Karena di segitiga api itu Ibu, ya, karena dia sudah ada oksigen, sudah ada bahan bakar, tinggal tunggu panas saja. Makanya kalau kita nyalakan lampu, langsung nyala meledak. Jadi jarang sekali tabung itu meledak. Tapi karena sudah memuainya gas di bangunan, pas kita nyalakan itu langsung namanya kita bilang backdraft. Jadi dia meledak. Jadi kayak bom. Ledakannya kayak bom. Nah, jadi nanti kita ini ada main pemadam dengan alat sederhana karena kita bermain sama api. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ya, nanti kita peragakan pengenangannya pakai alat sederhana, pakai kain atau selimut. Nah itu selimut itu dijadikan untuk APD. Jadi cara pegangnya gimana, cara jalannya kayak apa, nanti kita peragakan di sini. Nah ini nanti teman-teman damkar juga yang sesi 3-nya mungkin cara pemadaman. Kan karena di Kelurahan Gunungsari Hulu ya sudah ada hidran ya. Dan kering di mana RT berapa ini yang di atas. Nah itu kan sudah kita ajari kemarin cara megangnya untuk pemadaman. Nanti Bapak Ibu juga nanti diajari sama teman-teman damkar cara gelar gulung selang, pegang nozzle. Yang benar gimana? Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah Bapak Ibu. Gak ada? Lanjut. Oke, pengecoran gelang ini apa? Ada kainnya kan? Tadi ada karet tuh. Kita masukkan dulu karet gelang. Atau nggak usah dipasang ban dan nggak usah dipakai, kita peragakan sini aja. Ya, karena di sini ada valve-nya. Jadi ini safety-nya. Jadi jika terjadi kebocoran, safety yang di dalam ini kayak aluminium ini meleleh ya Pak. Jadi apinya itu keluar dari sini. Jika terjadi kebakaran di sini, jadi tabungnya tidak akan meledak, tidak kayak di film-film lah. Yang meledak itu biasa ini dari regulator. Karena dia terbakar, ini meleleh, gas tertutup. Jadi yang ngembang kayak balon. Nah bunyi ledakan itu biasa dari sini. Jadi bukan tabungnya meledak, bukan. Kebanyakan teman-teman damkar itu waktu pemadaman jika terjadi kebakaran karena gas, ini jadi bangkai aja. Jadi cuma jadi besi gitu, jadi dia tidak akan meledak. Makanya, nah ini praktek kering aja Bapak Ibu ya, karena ini yang standar SNI. Yang ada standar SNI itu yang biasa digunakan sama penjual nasi goreng, ada setelan. Nah, kalau ini, walaupun kita sudah pasang di sini Bapak Ibu, kita cabut, kita bakar di sini, tidak bakal nyala. Di sini pun kalau dia bocor, tidak bakal nyala. Nah, kebanyakan harusnya yang diedarkan di toko-toko itu yang standar SNI. Tapi masih ada juga oknum yang bikin yang kayak gini, yang tidak SNI. Makanya nanti caranya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti bisa sampaikan ke ibu-ibunya di rumah, karena ibu-ibunya lebih banyak yang di dapur ya. Nah caranya Bu,
jika ini terjadi kebocoran dan mengeluarkan api, kan di situ ada namanya kurva api ya Bapak Ibu ya. 5 menit api awal masih kita bisa padamin. 5 menit api puncak, nah itu harus pemadam kebakaran yang bekerja karena perlu air yang bertekanan. Jadi kalau sudah kebakaran besar, Bapak cuma siram pakai ember itu jadi uap aja. Jadi harus air bertekanan. Nah ini cara penanganannya ada kain nggak Mas? Kain. Karena kalau kita siram pakai air, api itu lebih besar. Dan itu nanti nyebar kemana-mana. Nah di situ kalau misalnya ada barang kayak dari tisu atau kain korden, dia lengket di situ, itu jadi bahan bakar. Makanya jika terjadi kebakaran di kompor, karena wajannya ini kan pasti kecil aja Bapak Ibu ya, dan kuda-kudanya ini kan kuat. Ambil kain aja basah, sama tutup. Itu alat sederhana. Kalau tidak punya apar, kalau punya apar nggak apa-apa pakai aja. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kalau menggunakan apar yang jenis powder, kita harus lihat kalau kita di dalam ruangan atau di dapur, kita harus lihat situasi ruangan. Iya. Ya, karena itu dia menyebabkan kabut. Kalau yang powder, kalau CO2 karena dia di indoor, dia ada residunya. Nah, tapi kalau yang powder harus kita lihat harus pintu arah keluar. Karena kalau kita sudah seperti itu dia jadi kabut. Saya sama ibu udah kelihatan. Ya kalau untuk powder. Jadi kalau memang tidak ada apar, bisa pakai kain yang berbahan katun, handuk, daster itu masih bisa. Kalau kayak horden, baru bed cover itu nggak bisa karena ada ngandung nilon plastik. Jadi nggak bisa nyerap air. Jadi harus yang berbahan katun. Cara penanganannya, itu Mas, ambil aja sana. Gitu. Dulu rumah sakit dulu ya ada yang gini Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ada yang jual. Bilang aja kain salur. Ada ini paling handuk berapa lah? Handuk juga bisa. Nah, kenapa harus pakai kain basah? Harus yang berbahan katun karena berbahan katun ini punya pori-pori yang bisa nyerap air. Nah, cara penggunaannya itu ya. Misalnya ini handuk atau kain, pokoknya media yang nanti kita tutup, kain ini harus lebih besar dari media yang kita tutup. Cara pegangnya ini Bapak Ibu, tangan dipegang, dijepit. Kenapa harus begini? Karena harus jadi APD, nanti ini jadi APD kita. Jadi nanti kita jika mendekati api, jalan aja. Pertama kita lihat dulu posisi api. Anggap itu kita main drum, kita lihat dulu posisi api. Kalau sudah kita jalan ini. Kaki disandar baru tutup. Kenapa harus latihan dengan api besar ini? Cara sederhana untuk melatih mental Bapak Ibu. Ya, agar nggak takut. Karena kalau kejadiannya di kompor paling kecil aja apinya. Jadi Bapak tinggal tutup aja. Tapi kalau masih nyala, jangan diangkat ya Bapak Ibu ya. Kalau diangkat ini jadi bahan bakar. Tapi ambil kain baru tutup lagi. Nah begitu juga nanti kalau terjadi di kompor gas. Seandainya bocor, baru ada api, cara penanganannya sama, tetap basahkan kain, ditutup, baru kita kunci. Karena kita putus dari segitiga apinya itu kita putus oksigennya. Ya, kebanyakan kan banyak di video, entah itu di TikTok atau di IG atau Facebook ada yang nutup pakai ember blok. Nah boleh kita benarkan kalau memang betul itu ada embernya sesuai. Itu kalau nutupnya cara-cara tepat, tapi lebih safety pakai ini. Karena pas waktu kita tutup begini ada celah masuk, itu bisa kembali ke muka kita. Jadi lebih safety itu pakai kain, basahkan, baru kita tutup. Kita akan 5 menit api awal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah 5 menit api puncak sudah tidak bisa Bapak Ibu pakai kain atau pakai apar. Langsung telepon pemadam sudah itu. Nah cara penanganannya misalnya di atas wajan juga sama tutupnya. Nanti tutup misalnya di atas wajan tutup aja. Yang penting kita putus dari segitiganya itu oksigen jangan sampai masuk. Nah, misalnya di sini terjadi api nyala lagi, ambil kain baru lagi. Ini nggak usah diangkat. Kalau kita angkat, ini jadi bahan bakar nyala. Malah lebih besar apinya. Jadi biarkan aja ambil kain baru. Nah, makanya nanti Bapak Ibu dilatih menggunakan drum. Jadi kita menggunakan BBM Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati. Nanti cara prakteknya juga pegangnya sisi gini. Pakai kain juga bisa. Kalau karung goni sekarang agak susah mencari. Ya. Jadi daster bekas nggak bisa robek. Dan nanti pas ibunya pakai daster, pas terjadi jangan dirobek dasternya ibunya.
Tapi dasar bekas itu bisa handuk bekas, jadi jangan dibuang kalau handuk bisa dibuang. Keluarnya api asmara ya kalau. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya praktek, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Ini kita praktek kering dulu, habis itu nanti kita praktek basah. Boleh, tapi nyalakan misalnya di senter utama tuh bisa. Kita sambil senter apa apa. Tapi kalau kita ketek lampu, percikan sedikit mudah. Karena bakarnya rendah daripada minyak temperatur ataupun pertama kalau minyak tanah kan kita sudah nggak pakai ya, kebanyakan sudah pakai. Nah, kejadian juga di Gunung Sati ini sudah ada yang pakai jargas. Jadi, Bapak Ibu bisa merapat. Goreng. Sudah tahu bensin. Goreng. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu kita karena kita bermain api besar dengan solar, jadi kita rasakan dulu hati-hati ya. Di sini ada orang listrikan. Sampai nantinya kuil. Apa kuil? Kuil. Persyaratan umum instalasi listrik. Nah, Bapak Ibu ini kan pasti tanpa sadar ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun tinggal. Nah, itu karena kebiasaan orang Indonesia kalau masih bagus nyala ada perlu. Padahal di situ ada potensi bisa kebakaran. Terus jaringan listrik kita kebanyakan kan di plafon. Nah, itu diperhatikan Bapak Ibu ya. Masalah instalasi rumah. Karena kilometer ke dalam itu tanggung jawab konsumen. Cari kilometer keluar baru PLN. Ya Bapak Ibu ya. Solusinya Pak? Solusinya ganti baru. Jadi 10 tahun instalasi listrik dicek. 15 tahun baik tidak baik ganti. Ya ganti. Jual Pak, jual gimana? Jual rumahnya yang dijual. Jangan. Instalasinya. Bisa kita Oke, cari Pak. nanti ke depan. Jual gimana? Bakar nggak? Bensin nggak? Bensin. Bensin Pak. Nah Bapak Ibu kalau misalnya listrik jangan pakai kayak gas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya terjadi di plafon, matikan dulu asapnya semua sekring, habis mematikan bisa kita siram tapi langsung kaget. Terus jangan lupa pakai sendal. Karena kalau kita lebar begini kita teriak aja jadi pengantar itu. Tapi jangan padam kita yang padam. Nah kita basahkan Bapak Ibu ya, kita basahkan dulu. Nah, sambil melihat arah angin. Jadi kita harus ke belakangnya tidak api. Ini pakai jangan di depan api. Jadi caranya kita lihat dulu. Ya, perlahan. Tidak apa-apa maju. Kaki sandal. Tusuk. Jadi dia tidak akan meledak karena dia punya pori-pori. Kalau asapnya putih berarti tandanya apinya padam. Ya, nanti cara ngambilnya karena ini simulasi, Bapak ambil lagi, baru putar kembali nanti dipakai sama bapak-bapak yang lain. Tapi kalau kejadiannya di rumah biarin aja Pak. Ambil kalau misalnya apa dibiarin aja. Kalau apinya nyala ambil lagi tutup lagi. Intinya jangan panik kalau kebakaran. Oke, ambilnya sama Bapak Ibu ya. Dari ujung. Ini kenapa kita ngambil kayak gini untuk sewaktu-waktu kita takutnya apinya terjadi kembali jadi api itu. Jadi kita ngambil sama untuk menunjukin. Ada yang mau coba duluan Pak? Boleh. Dipegang ujung. Ya Pak ya, jalannya jangan dulu. Tetap kuda-kuda, jalan. Sudah? Standar? Iya, masa kita terus? Nanti ngambilnya sama, karena ini simulasi kan. Tapi kalau kejadian, dan minta kejadian, biarkan aja. Ayo Pak. Ayo Bu, coba. Sip, ya. Jangan buka. Ujung-ujung, arahnya pelan. Lihat arah angin Pak ya. Jangan ke lidah apinya, tapi membolakkannya api. Terus maju Pak. Berarti apinya di sana. Terus. Masukin Pak. Jangan ragu Pak, jangan ragu Pak.
Apinya itu Pak, kalau ada Bapak sarung maju, tangan, nggak nggak? belok, kecuali Punya sarung kalau tangan kita nggak? keluar dari kain. Jadi Kita sarung tangan kok bisa dibuat sarung tangan. Mas, oke, angkat lagi. kalau bisa dikasih sarung tangan. Sarung tangan. Kalau dalam keadaan mendadak nggak perlu pakai sarung tangan, Pak. Ya, kita tahu kalau mendadak pasti cari. Pasti cari. Bisa diambil lagi, Pak. Kayak tadi, kalau bisa ini kan pelatihan ini. Lindungin aja. Kalau pelatihan harusnya ada. Saya mau. Kalau ada sarung tangan. Tangan dilindungin aja, Pak. Nah, seperti begini tutup. Makanya gunanya kita pakai begitu untuk jadikan APD, Pak. Karena kalau pakai sarung tangan pasti kesulitan ini pegangnya. Pegangnya. Makanya pegangnya nutupin semua jari sama sih Kan APD lah. APD. Iya tahu Pak, paham Pak. Sarung tangan loh. Walaupun pakai sarung tangan, misalnya Bapak pakai itu juga bisa jadi APD, Pak. Iya. Itu makanya gunanya kalau kita ada sarung tangan, kita pegangnya gitu untuk menutupi semua jari. Kalau kita pegangnya gini, ya nyata ini terbakar. Makanya kalau kita ada sarung tangan, cara teknik pegangnya gini, Pak. Jadi kita pas kejadian, sarung tangan kita mana ya Pak ya? Mah, mana ya ini kebakaran. Jadi langsung ambil kain, caranya tekniknya gitu. Ini yang jadi APD kita, kainnya itu. Jadi kita nutupin. Makanya dari gini pegang, ditutup gini. Jangan sekali pegang kayak motor, gini atau gini. Tetap. Karena ini jadi APD. Kainnya itu nutup di tangan kita. Makanya kita tutup, teknik jalannya sama. Jangan kita jalan, sebenarnya nggak mungkin kebakarannya di kompor begini ya Bapak Ibu ya. Cuma kita ngetes mentalnya Bapak Ibu biar berani ngadapin 5 menit api awal. Oke, basahin. Bakar iya. Boleh Pak. Balik itu balik. Tunggu belanya belum panas. Pak, sudah. Ayo pegangnya Pak. Pegang di ujung Pak. Jadi kalau kita pegang dari jangan Pak. Ini makanya nutup Pak. Oke. Terus maju ke sini Pak. Lambat. Tarik lagi Pak. Coba pasang lagi Pak, tambah lagi. Bapak Ibu, lihat ya. Air, Pak. Tambah bensin nggak, Pak? Boleh tambah bensin sama solar. Kecuali lihat uang pasti semua. Bapak Ibu ya, kalau kita plastik kita ragu-ragu, cara pakai ini alat ini sederhana. Terus posisi kita di luar begini, Bapak lihat ya. Ya, Pak, kalau kita ragu, kita ngeliat gini, apinya ngikut nggak? Ikut. Jadi kita jangan maju mundur. Jadi tetap langsung aja. Biar narangin, Pak. Langsung aja, nggak usah lagi kita ngintip gini. Yang penting posisi gini Pak ya. Nah, kalau kita maju mundur. Bahayanya itu kalau impor dia bisa belok. Jadi dari jangan dilempar. Maju aja Bu. Makanya kakinya disandar sini. Kalau Ibu di sini udah nyampe, jemput di sini. Jadi harus sudah mudah. Terus ini posisi salah. Harus lebihkan dari iya. Terus jangan juga ke sini. Oke, nanti Ibu sudah berani. Karena kita simulasi. Iya. Ambilnya nggak usah diintip lagi Bu, langsung ambil langkah mundur. IP mana IP? Dosi, Maju lah. sama lagi. Ayo, Pak, dicoba, Pak. IP. Di sini kita ke
Makasih. Masnya aku lagi. Apa kita melancar? Karti. Katana Karti. Anu ya Bapak Ibu ya, gelar gulung selang sama pemadaman dengan air bertekanan. Apa lagi? Kalau kecil lilin. Tinggal ditiup aja. Itu Pak, betul Pak itu Pak. Jawaban cepat itu Pak. Gila, kuenya tuh kecil. Kamera action. Jalan semakin lambat. Sebentar lagi merapat. Kayaknya jangan ragu, maju. Oh, jangan ragu. Maju terus. Tenang, ada saya Bu, ada saya Bu. Terus. Tutup langsung. Ya, sip. Nah, sudah kan dingin. Makanya dijadikan APD itu tuh kalau kayak gitu. Oke, mundur 1 2 3. Ah. Ada lagi mau coba supaya kita nanti langsung ke praktek pikirin dulu cara gelar gulung selang sama pegang nosal. Coba lagi, bikin video. Dia bikin